misalnya si malware bisa tetap ada di dalam dan tidak terdeteksi oleh pemilik server kayak gitu. Nah, ini kita perlu cek lagi kayak kalau di VPS biasanya itu ya dia naruh file backdoor di folder-folder yang cukup rumit di dalam folder lain, atau entah dia nambahin SSH key-nya atau nambahin cron job atau cron tab, kemudian atau dia nggak open port baru buat ngejalanin shell kayak gitu. Nah, itu perlu dicek satu-satu. Itu ini yang cukup apa ya, cukup capek juga sih untuk ngecek satu-satu itu untuk persisten buat ngemastiin tidak ada akses backdoor dari penyerang yang tersisa lah kayak gitu. Nah, setelah aman nggak ada indikasi backdoor lagi, kita lanjut ke log hunting. Nah, berdasarkan akses log kita cek si attacker ini ngakses mana aja. Nah, ini bisa dicek dari akses lognya. Kadang kalau web kita apa ya, kalau di web itu bisa dicek dari akses lognya karena tercatat tuh di web servernya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa serangan itu dia juga melakukan penghapusan terhadap log servernya kayak gitu. Nah, kalau log servernya dihapus, gimana kita cara ceknya? Ya nggak bisa karena kita nggak ada data buat ngeceknya. Nah, maka dari itu dalam step prevention tadi dimasukkan pembuatan SIEM atau Security Information and Event Log Monitoring. Nah, itu biar lognya itu masuk ke SIEM. Jadi dari di servernya meskipun lognya dihapus, di SIEM itu tetap ada lognya. Jadi bisa dicek dari SIEM-nya kayak gitu. Nah, setelah kita coba cek akses lognya, kita coba cari IP penyerangnya itu yang aksesnya dari mana, kemudian kita coba filter dari lognya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah ketemu, kita dapetin backdoor web shell-nya sih dari akses lognya. Nah, dari sana kalau kita udah dapat backdoornya, kita hapus backdoornya, kemudian cek lagi untuk backdoor lainnya, kita bisa pakai uh, antivirus scan atau pakai script lainnya buat mendeteksi backdoor kayak gitu. Nah, setelah backdoornya dihapus, kita perlu cek lagi untuk vulnerability-nya. Kita harus pahami si penyerang ini masuknya itu lewat apa? Dia menyalahgunakan fitur apa? Percuma nih kalau kita udah bersihin backdoor, bersihin sisa-sisa file, tapi celahnya itu masih ada ya. Kalau celahnya masih ada dan websitenya sudah di public, ya sama aja. Nanti si penyerang akan melakukan serangan yang sama, nanti dia bisa masuk lagi ke dalam server kita gitu. Jadi kita harus memahami nih, si penyerang ini masuknya lewat apa dan pintunya itu harus ditutup dengan cara ya vulnerability patch ini. Ketika kita udah tahu nih, dia masuknya dari mana, katakanlah masuknya dari login aplikasi. Setelah login dia melakukan upload web backdoor. Nah, berarti pada fitur uploadnya itu nggak terfilter dengan baik, dan pada halaman loginnya entah dia menggunakan serangan brute force atau menggunakan leak kredensial itu perlu diperbaiki lagi. Nah, ini masuk ke ini juga ya, ke perubahan autentikasi ya. Jadi kalau website kita kena serangan, nah user-user yang di dalam website itu harus dirubah semuanya teman-teman. Nah, itu cukup capek juga itu. Ya meskipun bisa di scripting ya tetap perlu dirubah untuk passwordnya. Belum lagi perlu nginfoin ke usernya kalau aksesnya ini dirubah dan passwordnya sudah nggak bisa dipakai lagi, harus pakai password lainnya gitu. Nah, setelah di patch, diperbaiki, kita perlu cek ulang apakah patch-nya ini sudah benar atau enggak. Kita coba lakukan serangan yang sama, apakah masih bisa dilakukan atau tidak. Kalau sudah tidak bisa, kita bisa melakukan publikasi ulang website kita kayak gitu. Nah, untuk vulnerability patch sama patch verification mungkin ini kalau teman-teman dari sisi developer kurang tahu, ini bisa cari bantuan pada pentester ya, teman-teman. Ya, Mas David ya. Soalnya ini kadang developer agak susah buat
mahamin, oh ini ada celah di sini, ada celah di sini. Terus ini perbaikannya kayak gimana? Yang bagus itu kayak gimana? Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke lesson learn. Setelah kita memahami hal tersebut, eh, apa sih pelajaran yang bisa kita terima dari beberapa informasi tadi? Nah, yang pertama, pastikan kita jangan pernah simpan password kita di browser, gunakan password manager saja. Bisa pakai Bitwarden atau pakai One Password atau password manager lainnya yang reliable dan aman seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan yang yang lagi rame, yang lagi ngetren ini adalah stealer malware. Jadi malwarenya itu nggak melakukan enkripsi file kayak ransomware ya. Itu kan kelihatan banget tuh. Kalau kalau data kita nggak bisa diakses, oh ini berarti kena ransomware ini. Ini file-file kita di encrypt ini nggak bisa diakses. Itu kan kelihatan. Nah, kebanyakan malware sekarang itu ngambilnya adalah kredensial yang tersimpan. Entah itu di browser, di file txt, atau di cache di cache-nya Windows itu kan ada password ini juga, ada kayak nyimpan password juga itu. Nah, itu diambil sih sama si malware-nya kayak gitu. Maka dari itu kalau bisa kita jangan nyimpan password di browser lah. Lalu lanjut ke aplikasi WordPress, kita perlu cek ulang lagi. Yang punya website WordPress bisa dicek lagi plugin sama temanya. Kalau sekiranya pluginnya nggak dipakai, temanya nggak dipakai, dimatikan atau dihapus saja sekalian. Karena itu bisa menjadi attack surface tambahan buat si penyerangnya. Kayak gitu. Lalu kalau teman-teman punya budget lebih, bisa nambahin security parameter di organisasinya, bisa entah itu pakai firewall atau web application firewall buat pengamanan tambahan, atau waktu bagus lagi kalau nambahin CM sama EDR itu bagus banget sih. Itu kalau udah ada security parameter seperti itu, udah bisa dikatakan mature lah. Nah, lalu untuk di aplikasi yang kita bangun sendiri tanpa menggunakan CMS atau menggunakan framework, ya pastinya kita perlu belajar yang namanya secure SDLC dan memperaktekkan secure coding kayak gitu, biar apa ya, biar aplikasi kita aman dan nggak ada apa ya, nggak ada potensi celah keamanan di dalamnya, dan ya celah keamanan yang menimbulkan abuse dan serangan di website kita, sehingga server kita bisa di take over seperti itu. Nah, yang terakhir ini simple tapi cukup susah. Kita perlu melakukan maintenance dan monitoring secara berkala. Kalau setiap hari ya mungkin susah ya. Kalau setiap bulan biasanya lupa. Nah, maka dari itu dalam slide ini aku kasih weekly. Biasanya kan di hari Jumat kan agak agak ya, agak santai karena udah akhir minggu liburan ya itu. Nah, itu bisa dilakukan di hari Jumat, mau pulang atau setelah Jumatan itu bisa melakukan regular maintenance and monitoring. Ya, dimonitor untuk penggunaan network, RAM, CPU, apakah ada lonjakan secara tiba-tiba, kemudian apakah ada alert dari SIEM yang sudah dibangun, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, Mas David mungkin atau Mas Darian? Ya, kita diskusi lagi aja ya. Ada beberapa pertanyaan di chat Zoom yang belum kebahas kayaknya. Yang Ya, ya. pertama dari Mbak Nabila Hikmah, bertanya kembali, kalau mau buat website, lebih bagus mengcoding sendiri atau beli website dari orang lain, Mas Yu? Gimana, Bang? Ya, gimana ya? Saya juga bingung jawabnya. Mas Yu Ya, dulu gimana? Ada saran gimana, Mas? ya kalau kalau menurutku ya apa ya? Kalau kita ngoding sendiri ya pastikan kita menerapkan SDLC yang aman dan menerapkan secure coding sih Mbak, kayak gitu. Nah, kalau kita pakai web orang lain, nah itu kita kan nggak bisa memastikan tuh mereka pakai SDLC yang aman atau enggak, kemudian mereka menerapkan secure coding atau enggak. Kita tahunya aplikasinya udah jadi ya. Ya kalau apa ya, kalau di beberapa perusahaan yang sudah mature, udah gede, itu biasanya kalau pakai vendor itu mereka minta hasil report dari pentest, dari penetration testing. Nah, dari situ
kita bisa tahu, oh sebelumnya udah ada celah ini tapi sudah diperbaiki dengan cara ini. Atau kita melakukan pentest secara mandiri atau menggunakan jasa orang lain seperti itu untuk memastikan bahwa aplikasi atau website yang dibangun atau yang dibuild itu aman seperti itu. Mungkin Mas David ada tambahan mungkin Mas? Oke, ya. Kalau pertanyaan itu, ya memang susah ya jawabnya. Jadi bisa jadi yang bagus ya buat sendiri, bisa jadi juga pakai jasa orang lain. Nggak bisa dijawab secara pasti karena banyak faktor. Jadi ya itu tadi yang sesuai yang dikatakan Mas Jo. Ketika kita buat sendiri, maka artinya effortnya juga tinggi kan. Kita harus spend waktu, kita harus belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Di sisi lain ketika kita pakai vendor, berarti kita harus keluar uang yang lebih. Kita perlu tahu proses dari sisi vendor itu seperti apa. Jadi kalau kita tergantung akhirnya kembali ke kebutuhan. Ketika kita butuh cepat, mungkin langkah idealnya bisa pakai jasa ya. Tapi kalau kita nggak keburu-buru bisa buat sendiri. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor lain. Ya, Itu. Kemudian, nah ini materi-materi ini Mas David, Mas Jo. Kalau pengen praktek gitu, pengen belajar, caranya Oke. gimana ini? Jadi kebetulan minggu depan ya, tanggal 5 kami ada workshop offline. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk belajar lebih sisi hands-on-nya ya, praktek ya. Ini kan tadi kita high level aja kan. Jadi bisa daftar karena cuma 25 orang. Linknya aku paste di chat. Jadi practical onsite Surabaya. Ya, jadi teman-teman bisa bisa ngikut materi ini ya, offline gitu ya, datang offline bersama rekan-rekan dari Surabaya Girling. Iya. Karena memang begini, Mas David, kalau di level lomba, level SMK ya, sekarang itu ada yang namanya apa kemarin itu cyber security di lomba kompetensi siswa. Itu dilombakan untuk seluruh SMK-SMK yang ada di Indonesia. Ya kalau kita berarti wilayahnya adalah Jawa Timur kan seperti itu. Oke. Nah, banyak yang nanya ke saya, gimana Mas training materi-materi ini? Ya materinya seperti yang dijelaskan tadi ya. Cuman ya itu tadi, kan itu nggak akan bisa simpel ya. Iya. Mas Jonias, Mas David mungkin bisa memberikan arahan gimana sih tips and trick belajarnya gimana? Kalau pengen menekuni di bidang cyber security itu seperti apa kan? Oke. You go first, Janias. Yang pertama belajar coding dulu sih. Nah, Kan kita bisa ngoding, paham alur aplikasi, paham SDLC, tahu algoritma, kayak gitu. Nggak harus semua bahasa pemrograman ya. Kita master salah satu lah, entah itu PHP atau Golang atau Python, terserah. Tapi kalau kita udah paham algoritma, kita paham struktur cara ngoding, atau biasanya kan ada kayak konsep-konsep ngoding itu kayak MVC dan lain sebagainya. Nah itu kalau udah paham ya bisa lanjut belajar ke networking. Itu bisa belajar ke Mas Darian tuh kalau networking, belajar routing, belajar hitung IP dan sebagainya. Nah itu setelah belajar ya cyber security ini kan kompleks ya. iya benar sekali. Semua ilmu ada di situ, jaringan ada, ngoding ada, server ada, dan harus bisa memahami itu semua. Jadi ya sekali lagi saya bilang bahwa itu tidak ada yang instan. Iya. Untuk kalau dari sekolah-sekolah yang join di webinar hari ini ya perlu saya tekankan lagi itu tidak Oh ada ya yang ada ya harusnya ya. banyak listnya juga saya kirim ke si Joninya juga sih ya Sakta ya. Jadi kalau saya petakan nih tadi kalau kita pengen aman di wilayah cyber security ini ya nggak gampang kan gitu kan, dan cost-nya, waktunya terbuang banyak ya kan, uangnya juga terbuang banyak ya nggak. Jadi kita di level expert itu, mereka yang di level expert itu kenapa kok mahal Pak ya, kenapa kok mahal mengamankan sebuah website, atau mungkin kita harus belajar cyber security dilombakan di level SMK kok trainernya kok mahal ya, karena ini ya kan mungkin
webinar ini boleh gratis ya, Mas David. Cuman kalau pengen serius, pengen bener-bener serius, Mhm. kan ya nggak boleh dong ya. Kita Iya, iya. menganggap remeh itu semua dari senior-senior yang sudah belajar ini, belajar itu gitu kan. Jadi ya coba ikut ini acaranya SHL ini. Mantap ini. Yang apa? Workshop praktikal web hacking ini for beginner gitu kan. Mhm. Dan di situ teman-teman akan mengetes kemampuan teman-teman sampai mana teman-teman bisa memahami web security atau cyber security ini dengan dengan baik ya. Karena saya menghandle sebuah hosting ya, dan saya juga di operator internet. Ya mau enggak mau saya juga harus belajar, ya kan. Dan itu juga effortnya tidak mudah. Benar nggak, Mas Jo? Mas David. Iya, Yes. iya. Mas Jo juga pernah handle di Kominfo Surabaya, ya kan? Ya, ya. Level-level pemerintahan atau institusi yang penting-penting seperti itu, kalau sudah dihajar banyak hacker-hacker yang di luar sana, ya kita juga kelimpungan kan gitu kan. Kita ini manusia biasa sebenarnya. Bukan Superman, bro, ya kan? Makanya I jadi ya see. belajarnya juga panjang, kemudian apa ya, effortnya juga besar lah seperti itu pokoknya. Ya, ya. Jadi kalau pengen ngetes kemampuan dirinya sendiri, silakan itu ikut SHL Web Hacking for Beginner. Ya, biar I teman-teman see. tahu. Ketokane gampang yo ngehack yo. Nah, Ya, boleh dicoba. nah, boleh dicoba. Kita yang mengamankan ini juga bingung kan gitu. Kita jadi apa istilahnya, ada red team, ada blue team ya. Ya, 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 Jadi istilah ya. sekarang. ada tim yang menyerang, ada tim yang bertahan kan seperti itu. Hmm. Ya kalau saya sih lebih yang bertahan karena memang saya di institusi internet service provider, saya punya IP public, saya punya layanan hosting, saya ada layanan data center gitu kan. Dan itu begitu server itu nyala dikasih IP public, Langsung. otomatis langsung Langsung Selamat ya. CPU-nya datang. naik. Welcome drink-nya ya. Langsung ya. Welcome. Assalamualaikum. Kalau nggak percaya, teman-teman boleh langganan sebuah VPS yang harga murah-murah itu ya. Terus di online kan, terus dicek itu namanya SSH Outlook gitu. Ya, seperti apa? Ya nggak Mas Jo? Ya, Ya, benar-benar. silakan dicoba gitu kan. Makanya saya juga karena saya punya IP public Radnet itu adalah sekitar 16.000 IP public Eh, plus 18 total semua ya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan itu saya dan tim harus mengamankan itu semua. Wah. Bayangkan Siap, bagaimana kita siap. harus bersusah payah mikir iki piye carane biar efisien. Ya kan? Enggak ya kayak tadi, masa kita mau monitoring 24 jam? Ya kan enggak mungkin. Ya kan? Mau bayar berapa, Pak? Hah? Mau bayar berapa, Pak? Lah itu. Makanya ya seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Bagaimana kalau kita punya sistem, apalagi di era digitalisasi ini, keamanan jaringan, keamanan website ini sangat-sangat disorot kan seperti itu ya. Apa data pemerintah yang bocor? Data kita jadi open source nih. Gimana Bang Jo? Mas David. Ya, seperti itulah. Ya, pasti teman-teman juga memantau berita ya, terutama di Instagram dengan data imigrasi, data BPJS, data EKTP. Ya, kita mau percaya nggak percaya ya itu bocor kayak gitu. Ya kan? Jadi memang webinar hari ini tuh sebenarnya sensitif gitu kan. Memang kita membatasi agar info-info yang tidak tersebar luas itu tadi. Tapi untuk pemahaman teman-teman itu penting kan seperti itu. Karena hampir yang join 70, kalau yang join yang daftar sih 123, yang join 72. Ya nggak apa-apa. Setengahnya lah, lebih dikit. Gitu. Jadi ada statement closing. Ini sudah hampir 11. Dari Mas David.
pembina ada yang join juga nggak ya dari guru-guru mungkin atau muslim peserta? Ada. Oh, Kayak oke. kayak siapanya tadi? Pak Aldif ini guru, kemudian Ya, siap. apa, Ya, ada guru-guru di sini banyak. sih. Ya, security itu proses ya. Jadi mungkin kalau dari saya, kalau belajarnya nggak ada formula pasti harus A atau B karena itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi yang paling ideal adalah belajar dari kondisi di mana kalian berada. Mungkin kalau kalian gamers, gimana sih proses di game itu terjadi? Mungkin dari situ. Kalau kalian seorang web developer, mungkin kalian pernah dapat insiden kebobolan. Nah, dari situ akhirnya belajar gimana sih proses kebobolan ini terjadi. Terus kalau kalian dari networking, sysadmin, kok servernya down dan lain sebagainya, kok bisa kemasukan. Nah, itu prosesnya gimana. At the end kembali ke personal masing-masing, apakah lebih prefer jadi sisi apa ya istilahnya bukan di sisi security-nya, lebih ke sysadmin-nya kah atau programmernya, itu kan ketertarikan masing-masing. Tapi kalau biasanya mereka-mereka yang di IT security sih mostly bisa general ya, bisa coding, bisa networking, bisa, cuma secara skill dia lebih mature dari sisi keamanannya ya. Jadi proses attack-nya gimana, kemudian cara remediasinya seperti apa. Nah, cara remediasinya ini dijelaskan ke tim terkait developer kah atau network engineer dan lain sebagainya, mereka yang ngerjain. Jadi ya banyak cara sih. Itu nggak bisa dijadikan formula khusus. Jadi mungkin bisa dibahas lebih lanjut di practical web hacking for beginner. Karena trennya naik nih. Jadi Semakin insiden luas naik, yang diamankan. benar, insiden naik, jadi orang-orang mulai paham kan aspek security ini apa sih. Nah, jadi ya karakternya seperti itulah kita. Jadi nunggu ditampar dulu. Ya Tunggu ada ini kasus dulu kesempatan. biar mereka aware gitu kan. Benar. Ini kesempatan untuk teman-teman ya belajar dari sisi security ya. Jadi harusnya 5 tahun ke depan bakalan lebih banyak lagi insiden. Ya kita butuh SDM yang mumpuni gitu kan. Iya benar. Di SMK itu yang memang Pak saya niat ikut lomba cyber security, ya disiapkan Pak SDM-nya yang bagus ya kan. Sering prakteknya, sering kalau video mungkin banyak lah ya di Banyak. internet. Di Udemy itu banyak. Jadi Banyak. silakan, memang materinya itu apa ya, sensitif gitu loh. Iya. Ini tidak mungkin akan ditemukan di yang umum banget. Tapi kalau di Iya. Udemy itu ada karena memang kan video itu dibuat untuk pembelajaran kan seperti itu. Effort waktunya itu yang agak susah. Karena nggak bisa kita praktekkan satu kali praktek video langsung bisa kan nggak mungkin ya Mas ya. Ya nggak. Iya benar. Itu Terlalu memang luas. wah itu belum lagi nanti masih ngecek kerjaan yang lain kalau teman-teman yang sudah kerja gitu kan. Kalau Ya cuma benar. yang masih di level-level sekolah ini yang enak kan Harusnya. gitu. Karena masih nggak fokus yang lain ya fokus praktek itu. Praktek bolak-balik pokoknya. Kalau teman-teman butuh VPS HP public silakan kontak-kontak Ratnet nanti ke saya ya. Mas Jo, Mas David silakan nanti kita bisa kerjasama. Oke. Butuh-butuh alat-alat prakteknya. Karena memang kalau ngetesnya cuma di localhost, ya mosok kroso ya Mas ya. Nah, itu juga. Makanya kalau mau beneran, jadi sudah belajar cara mungkin hardening atau menyerangan gitu kan. Tapi ya jangan praktekkan sembarangan. Ini pesan-pesan saya. Jangan kita sampai menyerang network orang lain. Kalau mau praktek nanti biasanya saya siapkan API public yang sudah saya isolasi. Jadi teman-teman bisa apa istilahnya ya, praktek menyerang atau bertahan di API public tersebut, tapi tidak mengganggu network yang lain. Itu yang sedang saya susun seperti itu. Karena memang tidak banyak perusahaan yang mau seperti Ratnet-nya. Karena kita aware, karena kita butuh SDM yang ya tadi mumpuni tapi attitude-nya bagus. Ya. Nah itu bayarnya mahal biasanya Mas. Nah, makanya daripada kita membayar, kita menciptakan. Ya Siap. kan? Iya dong.
Benar-benar. Wis di training Ratnet dengan begitu, dengan begini, dengan disiapkan server yang mumpuni untuk praktek. Ya, kalau saya sih suatu saat pasti itu akan kembali kebaikan itu kepada kita sendiri kan. Siap, siap. Oke. Mas Jo, ada tambahan? Ya, apa ya? Ya mungkin ya ini security is a process, there is no silver bullet. Ada ya apa ya? Banyak orang bilang itu, wah situsku aman, aku pakai firewall merek ini, nggak mungkin bisa dijebol. Situsku aman, aku pakai firewallnya nggak mungkin dijebol. No. Ya. Nah, itu ya ya salah satu penambahan perimeter, tapi firewall bukanlah jawaban. Ya. Ya mungkin aplikasinya aman, nggak bisa ditembus atau apa. Nah, ternyata usernya yang data lucu, passwordnya bocor, kemudian entah dari developernya juga bisa source code-nya dipublikkan secara sadar. Jadi ada informasi-informasi sensitif kayak gitu. Ya kalau ngomongin security ya nggak cuma di servernya aja, nggak cuma di aplikasi server, ya di orangnya perlu dikasih security awareness, kemudian dari developer juga perlu di apa ya, perlu praktek secure coding, ya pemahaman-pemahaman seperti itulah yang perlu di apa ya, ditanamkan. Ya. Ada tuh beberapa developer kalau kita ngomong, Mas ini codingannya bisa dirubah nggak Mas? Ini soalnya kemungkinan bisa terjadi celah ini. Wah nggak bisa Mas. Sampean Mas nambahin kerjaan saya aja. Sampean enak tinggal ngomong gini gitu. Nah, Ya wis, terus ya tunggu udah kayak gitu. HTML biasa aja. Ya udah nggak apa-apa. Kejadian deh aplikasinya bocor, dihack. Mas, ini gimana kok aplikasi kita dihack gini-gini? Nah, kan sebelumnya udah dikasih tahu, kenapa nggak dibenerin ya gitu. Ya, ya akhirnya Nah, kalau dari apa ya? sisi developer ya inilah jangan ngomong ini nambahin kerjaan. Nah, entah kedepannya ya kalau nggak diperbaiki ya jadi kerjaan juga. Iya, Ya, sebetulnya akan ya. menjadi bom waktu, ya kan? Benar. Kamu bisa Benar. santai sekarang, suatu saat nanti pasti akan kena seperti itu. Iya, iya, benar. Jadi cuman menggeser waktunya aja, nggak Iya, trouble iya. saiki tapi trouble somben gitu. Jadi apa istilahnya mendol mburi ya. Nah, kalau apa? Oh, ada pertanyaan terakhir ini. Ini yang pengen saya jawab dari Ahmad Ahmad Nafi. Nafi. Ya, sejauh mana sistem keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan hosting untuk mengamankan website kita? Ya, ini kalau jawab di tempat lain, saya jawab di Ratnet dulu ya. 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 Jadi kalau di tempat kita tuh menyediakan hosting murah. Ya. Untuk keamanan itu kita serahkan ke masing-masing user. Karena memang apa? Kita menyediakan hosting murah itu kalau pengen aman cost-nya tinggi. Dan itu tidak mungkin menjadi murah. Gitu kan. Jadi perlu dicek juga kalau teman-teman mau langganan hosting, pastikan ada keterangan apa di situ, di paket-paketnya ya, seperti itu. Kalau di Runner teman-teman bisa tanya langsung ke saya. Kebutuhannya seperti apa nanti kita siapkan. Karena ya tadi kita menyiapkan server yang aman itu effortnya juga banyak. Dan kita juga harus menghargai SDM yang sudah bersusah payah untuk mengamankan itu. Makanya kita tidak akan bisa menjual hosting murah seperti itu. Makanya jangan terkecoh dengan hosting murah. Oh ini murah setahun cuma 100.000. Terus ngamaninnya gimana? Gimana kira-kira? Nah ini saya juga perlu mengajarkan ke end user atau ke orang-orang awam bahwa security itu tuh nggak gampang gitu kan. Kita pengen murah tapi pengen aman. Kira-kira bisa nggak Mas Jo? Murah dan aman. Ya lokal host itu murah dan aman. Benar. Jadi itu ya. Jadi teman-teman bisa memastikan misalkan mau hosting di mana gitu kan, dicek track record-nya seperti apa hosting tersebut gitu kan. Kalau perlu diskusi dengan mereka sebelum beli ya, biasanya di portal
website mereka itu ada namanya live chat atau kontak support. Teman-teman bisa menanyakan dulu, apakah support dengan keamanan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kalau di tempat saya, ketika ada permintaan seperti itu, maka kan saya nanya, budgetnya berapa? Ya kan? Budgetnya berapa, minta keamanan yang super berlapis-lapis itu, nah kita diskusi, gitu kan. Kalau budgetnya rendah, ya mungkin kita hanya bisa menyediakan ini. Menurut saya itu akan lebih fair ya, karena dengan pas sesuai budget. Ya kalau murah, ya dapatnya cuma segini. Kalau pengen yang aman, yang pengen yang bagus, ya budgetnya jadi segini. Nah, seperti itu. Kadang-kadang end user itu nggak paham ya, makanya perlu kita pahamkan melalui acara-acara webinar seperti ini. Oke, closing statement sudah ya, Mas Jo Mas Jo dan Mas David. Ya, ya. Yes. Ya. Security is Kemudian, process. Security is process. Nggak ada yang instan seperti itu. Kesuksesan pun juga sama. Dan teman-teman silakan mengisi kuesioner yang sudah dikirim oleh rekan-rekan panitia di chat Zoom. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat peserta mengikuti acara ini setelah mengisi form ini, dan juga teman-teman akan mendapatkan domain gratis .my.id. Nah, nanti proses klaimnya seperti apa nanti bisa kontak ke WhatsApp saya, sudah tertera di poster itu ya. Atau kalau teman-teman sudah join di grup WA yang sudah kita buat, itu teman-teman bisa kontak admin untuk klaim domain setelah mengisi kuesioner yang kita kirim. Batas pengisian nanti terakhir jam 2. Jam 14 ini jam 2. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi, silakan konfirmasi ke saya atau ke panitia yang ada di grup WA untuk kita proses domainnya dan sertifikatnya seperti itu. Oke, terima kasih kembali untuk rekan-rekan dari Surabaya Kerling, Mas David dan Mas Julias ya. Terima kasih kembali, Pak. Sama-sama. Sudah sharing lah apa yang harus kita hadapi ini, karena memang digitalisasi ini penting, cuman keamanan digitalnya juga penting seperti itu. Dan kita menghimbaukan kembali kalau bagi teman-teman yang mengikut workshop praktikal web hacking for beginner ya, itu sudah dikirim linknya sama Mas David ya, saya kirim ulang. Teman-teman bisa mendaftar yang pengen ikut acara ini, materinya keren-keren, dan ini menjadi tolak ukur. Silakan ikut kalau mau ngetes kemampuan dirinya sudah sampai mana atau terkait tentang cyber security, teman-teman bisa ikut itu. Oke, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Dan teman-teman jika butuh bantuan terkait hosting, VPS ataupun colocation data center, IP public, teman-teman bisa kontak saya selaku business developer di Internet Digital Indonesia. Kita bisa diskusi ya, disesuaikan dengan budget teman-teman seperti itu. Kita pengennya juga bisa mendeliver IT ini dengan kemampuan rekan-rekan semua seperti itu. Oke, terima kasih sekali untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh.